Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. كيف حالكم جميعا يا أيها الطلبة في هذا اليوم من شهر رمضان أرجو أحوالكم بصحة وعافية وإن شاء الله في هذا اليوم سنستمر المبحث في المادة الاستماع الأول في المستوى الثاني. وقبل التعليم هيا بنا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما المبحث بهذا اليوم وهو رقم 6 وهو طبيعة الاستماع. وإن شاء الله في هذا الفرصة سأتكلم باللغتين باللغة العربية واللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتسهيلا لكم في فهم المادة. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai materi perkuliahan istima 1 di semester 2. Dan kebetulan hari ini kita adalah pertemuan pertama di bulan Ramadan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun ini. Dan untuk pertemuan kita pada bulan Ramadan ini ada sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu menggunakan ada yang pakai via Google Meet dan ada juga yang menggunakan grup WA dan juga Telegram. Jadi di grup Telegram. Tapi khusus untuk pertemuan kita pada bulan Ramadan itu kita akan menyimak di YouTube dan atau nantinya audio yang akan di-upload ke YouTube. Ya, untuk hari ini kita membahas tabi'atul istima'. Jadi tabi'atul istima'. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang kedudukan istima' pada pembelajaran bahasa yang kedua. Jadi kita sudah membahas tentang apa itu kedudukan bahasa Arab yang khususnya adalah istima'. Seterusnya lagi kita sedikit flashback ahdab ta'limil istima'. Apa sih yang dinamakan tujuan pembelajaran istima' tersebut? Dan sebelumnya lagi ahamiyatul istima', urgensi istima'. Jadi kita sudah membahas dan hari ini kita akan membahas tentang tabi'atul istima'. Jadi sebenarnya tabi'atul istima', tabi'at itu dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama. Tabiat, tabiat. Kalau kita bahasa Banjar tabiat. Tapi untuk definisi sebenarnya sangat banyak. Definisi tabiat itu bisa tabiat, diartikan tabiat bisa, diartikan karakter bisa, diartikan perangai bisa, diartikan latar pun bisa. Tapi anak kira yang lebih tepat tabiat ini diartikan pada pembahasan istima' adalah karakter. Karakter istima' itu seperti apa? Jadi hari ini kita membahas tentang karakter istima'. Nastamir. Tumassilul lughatu juz'an haman wa asasiyan fi hayatina. Sebuah bahasa
menggambarkan bagian yang penting dan pokok pada kehidupan kita. Jadi yang namanya bahasa itu menggambarkan bagian penting dan pondasi awal pada kehidupan manusia. Jadi kalau kita tidak berbahasa, itu pasti dan bisa dipastikan tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Ketika tidak adanya komunikasi, sesuatu itu akan terjadi yang namanya kekacauan. Jadi namanya yang istima atau namanya bahasa itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik itu sebagai informasi, baik itu bertukar pemikiran, baik itu bertukar apapun itu, baik itu yang namanya ilmu pengetahuan, kabar, informasi, dan bentuk apapun itu dijembatani dengan bahasa. Jadi yang namanya kalau kita tidak tahu mengerti bahasa sebuah daerah, itu pasti akan terjadi, entah itu akan terjadi kejahatan yang akan menimpa kita, dan juga nantinya pasti, dan ada juga orang yang iseng dengan mengata-ngatai dengan bahasa mereka yang tidak kita ketahui. Dikira kita misalkan dia memuji, tapi malah sebaliknya, yaitu mencela. Terus, panahnu natakallamu ma'al akharina sa'atin yaumiyan. Kita berbicara dengan orang lain sa'atin beberapa jam. Yaumiyan sehari-hari. Jadi kita yang namanya manusia itu selalu berbicara. Dalam artian manusia itu perlu adanya tempat atau lawan bicara. Jadi manusia bisa dipastikan yang namanya manusia itu selalu ingin berkomunikasi. Baik itu komunikasi nantinya melalui tulisan maupun juga yang berbentuk lisan. Nah, lisan yang seperti ini adalah berhubungan dengan materi kita yang itu istima. Wa naqra'u ma katabahul akharun. Kalau tadi aktif berbicara, kalau sekarang ini lebih bersifat pasif, yaitu wa naqra'u ma katabahul akharun. Kita membaca apa yang telah ditulis oleh orang lain, baik itu yang berbentuk buku, baik itu yang berbentuk chat maupun dalam bentuk format tulisan yang lain. Kalau sekarang kan medsos banyak dan semakin beraneka ragam. Kalau tahun 90-an itu lebih banyak dan sampai 2000-an itu Friendster. Setelah Friendster mulai ditinggalkan, adanya Facebook. Sampai seterusnya sampai sekarang ada Twitter, ada IG, ada Pet, ada LinkedIn, dan seterusnya. Wa naktubur risaila, dan kita menulis surat. Ar-rasail itu jamaknya dari risalah. Wa nusajjilu, dan kita merekam. Nah, apapun yang seperti ini yang ana rekam dari layar HP, ini juga bisa dikatakan wa nusajjil. Makanya tasjil itu bisa diartikan sebagai rekaman atau juga registrasi. Wa nastami'u lima yaquluhun nas, dan kita atau kami menyimak apa yang dikatakan manusia fi jami'il halat, pada semua kondisi-kondisi yang ada. Baik itu yang ketika sedih, ketika senang, ketika gundah, dan lain sebagainya. Wal manahi, dan dari semua sisi. Jadi itu adalah tabiatnya atau karakter dari istima itu sendiri. Wal waqi',
secara realitanya ini. Annal istima'a yushakkilu hawalai 45% minan nasyatil lughawiyah. Pada realitanya bahwasanya istima itu membentuk sekitar 45% dari kegiatan berbahasa. Coba bayangkan hampir setengah yang namanya istima itu membentuk kegiatan berbahasa yang namanya manusia. Jadi yang kalam, kitabah atau qiraah itu sisanya yaitu 55%. Jadi yang lebih banyak membentuk itu adalah istima. Alladzi yumarisuhul fardu yaumiyan. Yang dipraktekkan oleh individu yaumiyan sehari-hari. Ini sudah 45% ini adanya muncul angka ini itu tidak main-main. Jadi ada penelitian yang khusus menghitung istima itu formasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi kita tidak mungkin berbicara sepanjang waktu, tidak mungkin. Ada saatnya kita mendengarkan. Nah, mendengarkan itu adalah istima. Nah, terusnya patiblu qabla dukhulihil madrasata. Sebelum anak kecil itu memasuki bangku sekolah, yubna ma'rifatuhu 'alal istima'i lima haulahu. Kognisinya atau kemampuan berbicara, kemampuan intelektualnya yubna dibangun atau dibentuk 'alal istima, menurut istima, dengan cara istima lima haulahu, dari barang atau keadaan yang ada di sekitar anak kecil tersebut. Ya, tidak jauhlah kita mengambil contoh diri kita sendiri. Coba ingat-ingat ketika sebelum sekolah itu ma'rifat atau kemampuan berpikir kita itu dibentuk dari barang atau dari orang yang ada di sekitar kita. Yang dekat dengan sekitar kita adalah ibu dan ayah. Kalau misalkan di situ ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada adik dan lain sebagainya, itu juga akan membentuk istima kita. Karena kita istimanya itu lebih banyak menggunakan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Nah, itulah yang namanya istima kita. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita tinggal di Arab waktu kecil, itu bisa dipastikan bahasa Arab kita lancar. Tetapi bahasa Indonesia lah yang dipakai ketika kita kecil sampai sekarang, atau bahasa Banjar. Nah, itulah yang akan membentuk pengetahuan kita terhadap istima. Fayaktasibu jami'a khibratihi fahuwa amaliyatun mu'aqqadatun fi tabi'atiha li'annahu yastamilu. Maka anak kecil tersebut akan memperoleh semua pengalamannya. Jadi semua pengalamannya ketika entah itu sebelum masuk sekolah atau ketika sedang berada di sekolah maupun setelah lulus sekolah tersebut. Fayaktasibu, maka dia memperoleh seluruh pengalamannya. Khibrat itu pengalaman. Fahuwa amaliyatun mu'aqqadatun fi tabi'atiha. Yang semuanya itu adalah sebuah proses yang dibuat fi tabi'atiha, pada karakternya masing-masing. Jadi seluruh istima maupun apa yang dia peroleh dari istima tersebut itu dibuat atau dilaksanakan pada karakternya masing-masing. Li'annahu yastamilu, karena bahwasanya ia
Yastamilu, mencakup. Nah ini. Jadi mencakup apa saja? Yang pertama, awalan ala idrakir rumuzil lughawiyatil mantuqati ala tariqatit tamyijis sam'i. Prosesnya yang pertama adalah, atau dia mencakup, yang pertama, ala idrakir rumuzil lughawiyatil mantuqah ala tariqit tamyijis sam'i. Mengetahui simbol-simbol berbahasa yang dituturkan atau yang diucapkan ala tariqit tamyizis sam'i, melalui cara membedakan secara pendengaran. Jadi yang namanya orang anak atau anak kecil itu dia mempunyai perangkat yang sudah diberikan oleh Allah, itu melalui apa yang dia dengar. Ketika dia semakin banyak mendengar, yang semakin banyak mendengar tadi itu nantinya akan dipilah dan dipilih dengan menggunakan at-tamyiz as-sam'i, membedakan secara pendengaran. Jadi misalkan ada dalam bahasa Arab al-asya dengan al-isya. Itu yang membedakannya cuma ain yang awal itu fathah dan yang keduanya al-isya. Tapi al-asya dan al-isya itu tidak mempunyai makna yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau al-asya itu adalah makan malam. Kalau al-isya itu adalah salat isya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Misalkan basi dengan nasi itu hampir sama, tetapi ketika disimak dengan betul-betul, basi dengan nasi itu mempunyai makna yang berbeda. Walaupun huruf yang pertamanya yang berbeda. Yang pertama N, yang kedua huruf B. Nah itu. Jadi mencakup proses pengumpulan pengalaman-pengalaman dari anak kecil. Yang pertama itu. Nah yang kedua, sanian fahmu matluli hadhir rumuz. Yang kedua adalah proses-proses tadi mencakup fahmu matluli hadhir rumuz, mengetahui matluli hadhir rumuz, apa yang digambarkan atau yang ditunjukkan melalui simbol-simbol ini. Kalau yang pertama itu hanya membahas tentang mengetahui simbol-simbol bahasa yang diucapkan. Nah, kalau yang kedua ini adalah lebih lanjut dari proses yang pertama, yaitu ketika dia mengetahui simbol-simbol bahasa yang diucapkan, yang kedua ini adalah berusaha memahami apa yang ditunjukkan, apa yang disampaikan melalui simbol-simbol ini. Ini sebenarnya sudah dijelaskan. Misalkan simbol berbahasanya itu adalah pulpen, yang istimanya pulpen. Nah, ketika orang atau mahasiswa atau anak kecil itu mendengar kata pulpen, itu dia berusaha memahami apa yang disebut orang itu pulpen. Di benaknya itu adalah alat tulis atau alat tulis yang digunakan untuk menulis. Nah, jadi ketika dia mendengar kata pulpen, di benak, di otaknya itu sudah terbentuk apa itu yang dinamakan sebuah pulpen. Nah, itu yang disebut dengan fahmu matluli hadhir rumuz. Nah, yang ketiga, salisan idrakul wazifah al-ittisaliyah al-mutadamminah fir rumuz awil kalamil mantuq. Ini adalah lebih dari yang kedua. Yang ketiga ini adalah idrakul wazifah al-ittisaliyah,
mengetahui fungsi komunikasi yang ada fir rumuzi awil kalamil mantuk, di simbol-simbol tersebut atau pembicaraan yang diucapkan. Jadi ini sebenarnya lebih dari yang nomor 1 dan lebih dari yang nomor 2. Mempunyai atau mengetahui fungsi-fungsi komunikasi. Jadi fungsi komunikasi itu misalkan untuk komunikasi ada yang bersifat untuk sebagai informasi biasa atau misalkan informasi yang disebut rahasia, itu dia bisa memahami fungsinya itu seperti apa. Nah, yang keempat, rabi'an tafa'ulul khibrat al-mahmulati fi hadzal ittisali ma'a khibratil mustami'i wa qiyamihi wa ma'ayirihi. Rabi'an tafa'ulul khibratil mahmulati fi hadzal ittisali ma'a khibratil mustami'i wa qiyamihi wa ma'ayirihi. Sebenarnya untuk per poin dari awal, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu mempunyai tangga yang satu tangga dengan tangga yang lain itu tidak boleh mendahului. Jadi ada step by stepnya. Nah, kalau yang nomor 4, tafa'ulul khibrat, saling berinteraksi. Al-khibrat al-mahmulah, dengan pengalaman yang ada. Fi hadzal ittisal, pada komunikasi ini, ma'a khibratil mustami'i wa qiyamihi wa ma'ayirihi, dengan pengalaman mustami' yang lain, wa qiyamihi, dan dengan nilai-nilai, wa ma'ayirihi, dan standar-standar mustami' yang lain. Jadi ketika mustami' yang lain itu membawa pengalaman atau nilai-nilai atau standar-standar dari dia sendiri, itu nantinya akan membentuk sebuah interaksi dengan satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dijadikan dan bisa dikatakan bahwasanya pengalaman seseorang dengan pengalaman seseorang yang lainnya pasti itu akan berbeda. Nah, pengalaman tersebut bisa didapat dari kehidupan sehari-hari, baik itu dari membaca, berbicara dengan orang lain, dan seterusnya. Jadi saling berinteraksi dengan pengalaman mustami' yang lain. Kalau yang terakhir, khamisan, naqdu hadhil khibrati wa taqwimuha wal hukmu 'alaiha fi dhaw'il ma'ayiril mawdu'iyyatil munasabati lidzalika. Ini yang kesimpulan yang sangat step yang sangat penting dan sangat yang menduduki poin teratas. Naqdu hadhil khibrat, mengkritik. Jadi arti mengkritik itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif. Jadi naqdu itu bisa memberikan evaluasi, mengkritik. Mengkritik di sini adalah mengkritik yang bersifat positif dan kritik yang membangun. Memberikan kritik dari pengalaman-pengalaman ini, wa taqwimuha, dan memberikan penilaian terhadapnya, wal hukmu 'alaiha, dan menetapkannya. Jadi ketika ada pengalaman seseorang yang tidak baik, itu nantinya kalau mustami' yang baik itu adalah mampu memberikan penilaian, oh ini baik, oh ini buruk. Baru seterusnya wal hukmu 'alaiha, dan mampu memberikan keputusannya. Fi dhaw'il ma'ayiri, menurut, fi dhaw'i itu artinya menurut, al ma'ayiril mawdu'iyatil munasabati lidzalika, menurut standar-standar yang sesuai bagi pengalaman-pengalaman yang demikian itu. Jadi proses-proses dalam pembuatan atau dalam karakter istima
itu terbentuk dari yang 5 ini. Jadi tangga atau tahap demi tahap dari yang 5 ini tidak akan mungkin saling mendahului. Jadi yang kelima misalkan menjadi yang awal, itu tidak mungkin. Jadi itulah yang disebut dengan tabiat al-istima, karakter istima. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang sangat sederhana ini dapat dipahami, dan nantinya kita akan teruskan pada evaluasi, dan kalian mahasiswa dan mahasiswi jangan lupa mengklik link absensi seperti biasa. Dan untuk selanjutnya nanti akan ada sebuah audio, dan nantinya kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Dan insya Allah pertanyaannya itu menggunakan pilihan ganda. Jadi kalian hanya menjawab sesuai apa yang kalian dengar dan apa yang ada di pilihan jawabannya. Ya, terima kasih. Hayya bina nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرة ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله.